gubernur diambil, kesejarahan ulama dari Muhammad bin Ali Al-Fala'i diambil, dijadiin satu untuk orang yang sama sekali tidak ada sosoknya. Kemudian mereka mengaku keturunan dari Muhammad Sahib Mirbad. Ini yang Sahib Mirbadnya nggak ada orang. Sahib Mirbad nanti bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Semuanya nggak ada orang yang sama sekali. Nanti di tahun 732 seorang sejarawan namanya Bahauddin Al-Jibbar As-Suluk di situ menerangkan tentang Ba'alami. Jadi di Yaman itu ada keluarga namanya Ba'alwi Bani Jadi. Nama Ba'alwinya dapat nyuri dari situ. Nah, nanti di abad 9 dia katakan bahwa keluarga kami itu namanya keluarga Ba'alwi. Padahal Ba'alwi ini adalah orang lain. Itu namanya keluarga Syarif Abul Jadid. Abul Jadid ini seorang muhaddis. Nanti di abad 9 mereka katakan saya keturunan dari Abu Alwi ini. Yang ditulis itu hanya namanya Jadid bin Abdullah. Nanti si Ba'alawi sekarang ini, Ba'alawi palsu, mengaku bahwa Jadid ini punya adik namanya Alwi. Jadi dia nyangkol dari situ dulu pertama tuh, somot lah. Jadi sejarahnya itu hanya dapat mengut-mengut dari kesejarahan masa lalu yang ditulis oleh para ulama. Bagaimana saya bisa yakin bahwa itu dapat merampok semua? Kan hari ini mereka membuat kitab nasab, namanya Samsul Dohiro. Ketika dia mengaku bahwa Ali Qoli Qasam itu yang disebut dalam kitab suluk itu. Nah, dalam kitab suluk itu diakui orang yang setiap salat at-tahiyatul mubarakatuh salawatun itu ketika assalamualaikum ayuhan nabi, katanya dia mengulang-ulang yukarriru assalamu ala nabi ada apa hatta yaruddan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad menjawab. Katanya itu leluhur kami namanya Ali Qoli Qasam, karena di situ disebutnya Ali. Nah, tetapi dia lupa kalau as-suluk itu menyebutkan dia punya anak siapa, punya anak paman siapa di situnya. Nah, pas sekarangnya ini dalam kitab mereka itu beda dengan pengakuan apa yang ditulis oleh sejarawan itu. Misalnya dia punya anak namanya punya anak paman namanya Anu. Di sananya dalam kitab Samsul Dohiro sekarang ini nggak ada. Jadi mereka itu tidak cermat dalam mencuri. Harusnya kalau mencuri itu yang hati-hati dong, dibaca yang benar gitu. Supaya nanti ketika diverifikasi semuanya benar. Kayak pakai muqaddam Muhammad bin Ali, di situ disebutin wa min baiti Abi Alwi Muhammad bin Ali, bahwa dari keluarga Abi Alwi-nya Bani Jadid itu ada yang namanya Muhammad bin Ali. Kata Hanif Alatas itu pasti muqaddam. Cuma sayang dia nggak baca selanjutnya bahwa di situ Muhammad bin Ali-nya disebut punya anak namanya Hasan. Nah, sedangkan Baqi Muqaddam dalam kitab-kitab Alwi sekarang nggak punya anak namanya Hasan. Nah, dari situlah cara-cara kita mengetahui kebohongan sejarah yang ditulis oleh mereka dengan mengakui sejarah yang ditulis oleh orang lain yang benar-benar terjadi pada saat itu, yaitu dengan baina maktubatin wa maktubatin ukhra wa baina kitabin wa kitabin akhar. Itu akan terbongkar karena tidak bisa orang berbohong tanpa ada cacat sama sekali kecuali Al-Quran. Kalau itu bukan Al-Quran pasti di situ lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi ada kontradiksi, pasti ada kontradiksi. Dan kontradiksi itu kepalsuannya dapat terbongkar. Dan itu tingkat keyakinannya itu bisa fakta ilmiah, ya bisa 100%. Makanya mereka nggak berani ketemu begini. Ayo kitabnya mana, nggak bakal berani. Nah, fakta ilmiahnya jelas. Kalau nggak ada saksi mereka berani, tapi kalau disaksikan oleh kiai, profesor, pakar-pakar peneliti nggak bakal berani karena nanti mereka yang akan menjustifikasi nasab palsu. Makanya maunya dia di Rabita Alawiyah. Kalau di Rabita Alawiyah tidak ada nanti yang menandatangani. Begitu. Nah,
Kalau tadi tanya Yai Sultan, asalnya apa? Ya asalnya saya Muhyiddin. Asalnya saya Muhyiddin. Ini rumah yang biasa di ini kabit-kabit. Ini biasa kompasi. Jadi kalau ada Habib dari Kediri ke Banten, ya dia nyari-nyari kibin kan. Siapa sih yang orang kira-kira gampang dibohongi, yang kelihatannya orangnya baik gitu. Itu udah ada jadwalnya, mereka kayak multi level marketing. Oh kalau di Tangerang ini yang blon nih kata Matutin. Ya sering kesini. Mantap Sobri. Yang dari Jakarta mau ke Palembang, mampir dulu. Walaupun dari Belaraja itu mengkol dulu 12 kilo ke sini. Kan 12 kilo ke sini. Enggak apa-apa, yang penting dapat tambahan. Dan dia itu nggak bakal mampir pada orang yang bukan kibin, karena nggak bakal bisa diambil sesuatu. Dari situlah, karena kita ini marhaba kepada Rasul dari kecil kan. Jadi tujuannya kita menghormat kepada Nabi, mencintai Nabi. Mudah-mudahan ada barokah kan. Dan begitu dengan menghormati keturunannya. Tetapi ternyata kok lama-lama kayaknya bukan ini orang-orang. Terutama ketika melihat video-video dia berani nampar kiai. Dan kiai-kiai di Jawa Timur itu yang keturunan Wali Songo kadang pakai Habib juga dia. Ada yang pakai Habib, terutama di Madura. Tadi kiai keturunan Sunan Giri bisa pakai Habib, didatengin tuh sama Habib ke tempat ini juga. Itu tahun 2017-an begitu. Pas videonya saya tapi belum yakin saya, ya belum ada keinginan meneliti. Tapi pas 2022 saya lihat Bahar di sidang itu udah, saya tuh yakinnya luar biasa ketika ada kiai dari Jawa Barat jadi saksi dia. Coba katanya adzan bisa nggak? Adzan Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu anna Muhammad berhenti itu. Muhammad tuh kakek ente apa kakek aneh? Itu kan dengan bahasa yang sombong itu. Di dalam waktu dia mendapatkan apa namanya itu hal-hal yang jelek, akhlak yang buruk karena tindak pidana mukulin orang, disidang dia oleh hakim yang sah yang diangkat negara, kemudian membawa nama Rasul untuk menyelamatkan diri dia dari kejahatan itu dengan menghina kiai itu. Dan dari Jawa Barat, kiai ini itu turunan Sunan Gunung Jati, sah sebagai seorang turunan Nabi kan. Lah dia yang ngomong begitu, cuma kiainya belum, iya aja. Karena kiainya nggak tahu, kan kiai itu kan biasa begitu, walaupun punya nasab nggak membanggakan. Karena ente yang ngaku ya udah, itu cucu apa, ente cucunya bukan anak kan. Itu saya mulailah Bismillah. Yang pertama pun yang saya cari itu nasabnya Bahar, kedua nasabnya Rizieq. Udah dua aja, saya nggak mikir-mikir Bahlawi lain dulu dalam Makkah. Saya teliti dari bawah, Bahar bin Ali apa siapa. Pas sudah, aduh lama kalau cara begini, mencari dalil dari bawah ke atas itu lama. Saya cari dalilnya rubah dari atas ke bawah. Cari dalil Nabi Muhammad punya anak nama Siti Fatimah, cari hadis ada. Tahu kan Fatimah tuh bintu Rasulullah SAW ya. Ya itu kan dalil kan. Dalilnya wahyu berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidatuna Fatimah punya anak Husain. Ada nggak dalil? Oh banyak. Ada hadis-hadis. Kemudian terus sampai Ahmad bin Isa Soheh. Kitab-kitab nasab sudah saya kumpul. Pas giliran dari Ahmad bin Isa punya anak Kubek nggak ada, mentok. Saya kuyang juga. Ini baru 11 nama udah mentok begini. Saya cari-cari kitab-kitab yang lain, mudah-mudahan ada. Ya kalau nyambung ya enggak apa-apa, nanti kita akan nasihati dari cara lain kan begitu. Tapi ternyata baru 11 udah ketahuan bahwa ini nasab palsu.
dari kitab Siri Silsilatul Alawiyah, Tahdhibul Ansab, Muntaqilatul Talibiyah, Al-Majdi dengan sejarah mubarakah. Sudah nyata ini nasab-nasab. Mulai saya tulis kesimpulan itu. Saya taruh di webnya pondok, dibaca oleh Dr. Syafiq Hasim PPS. Ketemu di Bali. Saya angkat ya nanti itu tulisan. Ya kalau berani silakan aja. Diangkat pertama Dr. Syafiq Hasim. 6 Mei atau apa itu? 6 November. Karena waktu nulisnya Oktober tanggal 13 saya masih ingat. Ini oleh Dr. Syafiq Hasim. Belum ada yang merespon dari masyarakat. Kalau Robita langsung merespon, dia bikin tanggapan 1 lembar, tulisannya Al-Musajjar Al-Kasam. Dia bilang ini abad ke-5, padahal itu abad ke-10. Bohong dia. Dia bikin jilid abad ke-5. Itu Robita lebih jilid di abad ke-5, Amiruddin An-Najafi. Saya cari itu dari kitab-kitab Tarajim, ternyata dia abad ke-10. Yang kedua Abnaul Iman, yang katanya karya Abul Muammar Yahya, Toba 473. Saya cari Abul Muammar ini memang keturunan Nabi dan dia nasabah, tapi dia nggak punya kitab namanya Abnaul Iman. Saya periksa kitab Abnaul Imannya itu, ternyata baru dicetak tahun-tahun ini dan tidak ada manuskrip, jadi sengaja ditulis saja. Luar biasa. Nah, itu apa dari Rabita Alawiyah, dan suratnya itu saya masih pegang. Surat jawaban itu hanya 2 hari dari ketika Dr. Syafiq Hasim mengangkat itu di YouTube. Kemudian ketika Gus Fuad Pleret itu dipersekusi, baru di situ naik tuh. Jadi harus ada korban dulu. Korbannya Gus Fuad dipersekusi. Gus Fuad dipersekusi baru viral. Karena Gus Fuadnya kemudian nyari-nyari tulisan saya itu, diviralkan. Dia kan punya teman-teman YouTube-nya ada 4 orang. Dan 4 YouTube ini kemudian yang ngangkat. Yang lainnya sekarang udah 500 YouTube orang yang nggak dikenal. Jadi masing-masing itu mereka hanya karena keinginan berjuang aja. Tidak ada yang itu saling kenal mengenal. Hanya beberapa yang kita kenal. Jadi luar biasa gerakan rakyat yang dimulai oleh kesadaran kolektif. Jadi nggak ada kaitan tuduhan-tuduhan ini juga orang. Orang-orang itu berkumpul dari jenderal setelah mereka setuju secara pribadi. Ini saya setuju dengan ini ilmiah. Saya baca referensinya, cari ada. Akhirnya mereka sama. Jadi bukan mereka itu memanfaatkan kita yang memanfaatkan mereka karena kesadaran mereka. Karena mereka mau berjuang bersama kita. Kemarin ada DPR RI juga, mantan Kipin Habib Lutfi. Aduh, jadi saya ini jangankan Habib-Habib yang benar, yang stres saja udah pernah ke rumah saya. Mahal, bahkan yang mahal itu yang stres 100 juta bayar. Jadi yang stres ini anak buahnya dulu datang. Ini rumah bapak, DPR akan mendapat barokah. Bermimpi bahwa harus ke rumahnya bapak DPR, padahal bohong. Jadi, tapi katanya syaratnya harus nyiapin uang 100 juta. Ya, di DPR yang ngomong ke saya itu, DPR pakai arloji nih, yang mahal itu, kelihatan. Buat Habib boleh. Ya Rolex yang asli itu kan bukan kaleng-kaleng. Kalau Rolex kita itu kan Rolex yang 300. Mobil Alphard ambil barokah kan. Ada bupati itu di Lampung, HIS pertamanya yang ini. HIS enggak kayak Alphard kan, tapi kalau sudah dimodif itu modifnya aja 600 juta. Ngejemput dia mau ceramah di Lampung. Pas ngejemput
ngomong, ini mobil bagus, boleh buat Abi. Wah, ambil. Beberapa bulan lagi diundang lagi di sana. Dia pengen dapat barokah lagi bupati ini. Jemput lagi ke bandara. Pakainya udah beda kan, orang itunya udah diambil. Alfa. Diminta lagi ya. Diminta lagi. Nah ini pas diminta lagi dia kasihin, tapi dianya dia marah-marahin sama istri. Habis mereka. Akhirnya curhat kepada ketua PWI Lampung. Sadar sekarang. Disadarnya setelah miliaran itu. Nah, kalau model kita kan setelah ratusan ribu aja. Karena nggak punya duit. Saya sering pasti sekarang ini minta 12 juta mau pergi ke Maroko. 12 juta loh. Anak saya baru berangkat 8 juta. Mau pulang saya kasih 5 juta. Gak mau. Nah, udah minta nomor rekening. Yang ngasih nomor rekening pulang. Sekitar Senin. Kapan ya kok masih kosong? Saya jawab, hanya minta nomor rekening. Iya. Tapi 5 juta sih Di bawah. Kita udah nyiapin dari kubu sana kan katakan kita yang takut. Kita udah siapkan, udah dijadwalkan tanggal 1 Mei waktu 6 Mei atau 1 Mei. Surya katanya mau bakso masail khusus Kiai dengan Surya. Siap Kiai, siap. Saya kan Surya. 2 hari sebelumnya diminta dulu sama Kiai Mahbub ketua LBS. Coba Kiai ininya materi Kiai kirimin ke saya. Kirimin sama saya. Pas dibahas sama Surya, nggak bakal kejawab ya gitu jadi nggak bisa, nggak berani, akhirnya nggak jadi. Ada Surya yang masih beberapa orang yang kibin itu. Tapi 99% dari seluruh pengurus itu setuju penelitian saya. Cuma penakut aja, nggak mau menanggung resiko, atau memang kebijaksanaan karena takut dibawa ini. Kalau PBNU dulu kan yang ngomong, nanti dibawa belum bisa kacau. Cuma ya kita hormati aja, masing-masing punya pemikiran, dan kita kan mempunyai sebuah keyakinan kullu yajri bi ajali musamma itu, bahwa semua juga itu proses-proses itu kan sudah ditentukan juga sama Allah. Nah itu kan yang terbaik mungkin untuk saat ini. Makanya saya itu nggak pernah ngomong jelek tentang Rais Am kita. Walaupun Rais Am itu belum setuju lah dengan penelitian saya, cara-caranya mungkin. Kalau isinya mungkin setuju, tapi caranya gitu, saya terus ngomong-ngomong masalah ini di depan publik itu nggak setuju. Saya tidak pernah ngomong jelek tentang beliau, karena mungkin ini adalah cara Allah agar masalah nasab Balawi ini mulus dengan seorang Rais Am seperti beliau, dengan ketum seperti Gus Yahya ini, dengan muter-muter kalau ngomong kan nggak bisa dipahami orang tuh, saking takutnya itu mungkin yang terbaik. Kalau kayak Kiai Said orang pemberani begitu, kalau setuju dia bela, kalau nggak setuju bisa jadi kita langsung dihabisin karena pemberani. Orang Cirebon ngomong langsung kan, bisa jadi nggak kayak begini kesadaran orang. Belum apa-apa dia baca udah nggak setuju dulu ngomong nanti. Ini mungkin yang terbaik. Kita punya Rais Am Kiai Miftah, kita punya ketumnya Gus Yahya, ini mungkin yang terbaik untuk bab nasab ini. Rais Amnya begitu, tapi belum pernah ngomong bahwa penelitian saya salah kan. Cuma cara-cara saya gitu. Kemudian
Gus Yahya kalau ditanya muter-muter kemana, kadang ngebela kita kelihatan, kadang ngebela sana kelihatan. Nah itu mungkin yang terbaik untuk masyarakat NU, warga NU khususnya, agar terbebas dari belenggu Bahlawi ini. Itu saya punya keyakinan itu. Teman-teman kita kayak Ki Syarif Tegal kalau ngomong ya Allah kata saya yang kena kan nanti kita sebagai warga NU enggak inilah masa kita ributnya dengan saudara. Oh kita pengen niatnya memerdekakan warga NU, kemudian malah kita sibuk dengan NU sesama NU sendiri. Yang saya apa ya kesempatan ini tesis jenengan kan berdampak positif ya nazar mereka itu terbongkar ternyata terputus dan akhlak yang sama sekali jauh dari akhlak Rasul juga makin terbongkar dan politiknya juga akan ke khilafah. Langkah-langkah mereka pemalsuan sejarah nasional, sejarah NU, pemalsuan makam, ini jelas ada misi tertentu yang mesti itu ke depan. Kalau tidak boten wonten tesis jenengan, ini pulau khawatir nih bu, sekian puluh tahun ke depan Indonesia mungkin bubar. Wonten orang yang ngaten mawon, itu kan berani mengajak perang. Ini atasnya juga ya, berani perang dengan Nusantara. Jangan Nusantara, orang Tegal aja beres itu. Pertanyaan pulau sing pulau masih ganjar. Pulau ini nggih alhamdulillah mungkin masuk. Ini kok arane berarti pengurus TWI lah. Tingkat kecamatan. Masya Allah. Di mana Pak Tegal itu mulai terbuka pelantikan TWI. Bahkan saya harlah TWI tahun depan satu tadi undang-undang daerah Tegal Timur namun bencana. Ada sakit rawuh. Tadinya nengakan warga Nahdien, semua terbuka. Nahdien masih banyak yang belum terbuka ya. Master barisan panjenengan. Nah, yang saya ganjal itu pemerintah sing ngatasé uripe mangane sing negara terancam oleh mereka. Oh diam-diam saja ini aslinya itu langkah jenengan bela kamu boten. Nah Dudung Abdul Rahman jenderal itu nggih. Itu atas nama pribadi dulu. Negara itu kan punya standar ininya, standar operasionalnya, SOP. Jadi kalau dalam takaran mereka itu belum terlalu berbahaya, betul, ya mereka persilahkan kepada masyarakat aja. Jadi ini menurut negara ini belum sampai derajat berbahaya. Dan tadi kalau kata Haji ngomong pemerintah kalau nggak ada tesis saya 20 tahun lagi hancur, 50 tahun belum tentu juga. Kalau nggak ada tesis saya kita aman-aman aja kan, nggak merasa apa-apa kan. Seneng aja jadi budak kan. Meja. Tapi seneng aja kan kita. Bahkan adanya tesis saya itu yang bikin itu ada yang sampai nangis ke saya. Tapi nanti kemudian kan politik mereka itu kan sukses, bukan itu punya imam besar. Ya, tapi kitanya seneng aja kalau nggak ngerti, nggak paham. Berarti selama ini nggak ada. Dulu pernah saya ikut namanya Densus 26 Demas Samad. Dulu pernah Demas Samad mengatakan Densus 26 termasuk di antara narasumber itu kayak As'ad Said Ali. Ya. As'ad Said Ali yang menjadi intelijen. Di antara yang disampaikan oleh As'ad Said Ali dari tim itu mengatakan 2030 itu yang pertama dihancurkan adalah NU. Itu dari tim.
setelah NU 2020, 2045 itu adalah Indonesia. Nah, apa kira-kira mungkin dari apa yang terjadi sekarang mereka sudah menguasai berbagai lini, itu masuk bagian daripada mereka, strategi mereka. Kalau kita lihat itu kayaknya para Habib itu hanya seperti pemain sandiwara. Ada figuran, ada peran keras, peran lemah lembut, ya, peran dawir dan lain sebagainya. Itu kalau dari kemarin waktu itu Densus 26 IAS kembali menyampaikan seperti itu. Ya biasa gitu kan intelijen, tahu lah tidak ada rahasia. Kalau kita kan cara pandangnya dari bawah ke atas, kalau beliau kan udah dari atas ke bawah. Jadi kita juga pernah ketemu dengan Presiden setelah bab nasab. Ya beliau sama juga, cuma kan itu levelnya level informasi intelijen itu tidak sama dengan informasi biasa. Jadi informasi yang sandi begitu, yang tahu juga hanya orang-orang tertentu. Bisa saja begitu. Tapi yang jelas usaha-usaha mereka itu dari merubah sejarah, bikin makam palsu, itu adalah untuk menguasai masa depan. Kayak kucing, macan itu untuk membuat tanda-tanda itu dengan kencing kan. Ini kekuasaan kita. Jadi bikin artefak dulu dia. Untuk orang mengetahui bahwa ini kekuasaan saya, itu buktinya ada kencing saya di sini. Nah, bikin makam itu begitu juga. Kita ini di Tegal lebih dulu. Buktinya makam-makam keramat semuanya bin Yahya, bin Syihab, bin Segar. Kalau Kiai Suppan itu nggak ada makam keramat dia leluhurnya di sini. Agak begitu nanti. Nah sekarang dengan adanya nama kota dijadikan sebagai haul, itu sudah secara ilmu clandestin. Itu cara untuk mengakuisisi dan menyihir masyarakat di tempat itu. Habib Banu awal Tegal, berarti ini pemimpinnya orang Tegal itu ulamanya ini. Untung sekarang ini kita udah pada sadar. Jadi mereka, kalau orangnya sadar kan ini Haul Solo, misalnya masih mereka nggak malu kan, masih aja tuh Haul Solo. Tapi masyarakatnya udah sadar. Itu lama-lama juga ditinggalin. Oh sejarahnya di sejarah mereka keramat-keramat anu palsu semua. Hafal hadis sekian juta palsu. Saya berani memasukkan itu Malang katanya hafal hadis sekian juta palsu. Saya teliti sanadnya dari mana hadisnya. Hadis itu yang taju ila sanad. Mak mondoknya di mana nggak ada. Dia ketemu musnidud dunia yang sama siapa nggak ada. Malah yang nggak ngaku-ngaku musnid yang udah pernah ketemu musnid. Saya ketemu dengan kiai yang nggak kelihatan kiai, ternyata dia dapat sanad seluruh kitab hadis dari Syekh Yasin Pasha. Sementara orang yang tidak pernah ketemu dengan musnidud dunia, baik Al-Ghumari kalau dia agak tua dulu masanya, maupun Syekh Yasin Pasha, maupun yang kemarin baru meninggal di Mesir, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Katani baru meninggal, itu musnidud dunia. Terus yang di Mekah. Nah, dia nggak pernah mondok hadis itu, tapi kemudian disebut Al-Imam Al-Muhaddis. Ini kesenangan mereka gitu. Nah, sekarang saya sudah menemukan 12 kitab Balawi yang menulis sejarah Indonesia tentang masuknya Islam di Indonesia. Semuanya keluarga mereka. Kitab-kitabnya nggak beredar di Indonesia, tapi beredar di luar negeri. Jadi orang luar negeri itu mengetahui sejarah masuk Islam Indonesia itu dari Balawi, bahwa yang nyebar itu Balawi. Ya Allah. Jadi benar-benar Wali Songo dan sebelumnya itu akan menghilangkan dari itu peran-peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Hebat gitu. Kok saya kadang-kadang nanya ya, kok Allah membiarkan? Kok Allah membiarkan?
bahkan di antara mereka berpuluh-puluh tahun masih kelihatan mulia. Ternyata memang Allah itu sifat Rahman Rahim, kasih sayang, istidrojnya itu kadang lama. Makanya mereka merasa benar. Orang Jawa begini, Iya, detik-detik ala titik ala ketara. Yang disampaikan dengan banyak yang muafak, termasuk penulis Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi yang sekarang kenyataan dengan kami ketemu dengan jenengan, jadi sedikit paham karena saya ini masih di antara dua jalan. Kalau ketemu Kiai Subhan pasti mengatakan saya mau kiping ini. Dari wajahnya kelihatan ya. Tapi kalau ketemu dengan para habaib, Imadiyah teka. Mansila beda mansila kan. Dia maju setelah ketemu dengan Pak Kiai Imad, kita melihat yang jambul ini dikit tapi masya Allah. Ya, cuman yang kami sesalkan, apakah ini tidak akan menjadikan program silaturahmi khususnya Nadini dengan ngapunten dengan munculnya seperti yang aku bilang bentuk seperti Kiai Syarif tanpa sepengetahuan jenengan. Nah, itu yang bahasa kasar seperti cukul dan sebagainya kan sama dengan mereka kalau begitu. Nah, ini mungkin ini yang menjadi mohon kepada Pak Kiai biar tidak muncul 1000 Syarif lagi. Cukuplah Syarif Tegal saja. Karena itu akan bikin panas daripada Nahdien. Ya, itu udah 2 kali dia salah langkah. Satu di Demak, berani datang ke PCNU Demak, mempertanyakan kan, kenapa Banser apa-apa itu tidak boleh datang atau tidak boleh masuk PWI kan? Apa masuknya? Waduh, kata saya, tidak boleh begitu kita kepada Banser, kepada NU. Saya ini Banser nggak lulus, ikut di Klaksat tapi nggak lulus dulu. Nggak kuat ya. Oh, pusat buah. Nah, maka ketika Kiai Saripudin begitu, saya, kenapa ya begitu? Ya kita tugasnya adalah kan untuk membela NU. Dia tidak sesuai dengan bahasa. Wah, kata saya kan perspektif itu namanya. Tidak boleh begitu. Kemarin lagi kita langsung bikin klarifikasi kan, bahwa Kiai Saripudin yang dikatakan tentang Islam itu tidak mewakili PWI, karena dia tidak dapat surat mandat dari PWI untuk datang. Memang dia pengurus pusat, bahkan dulu dia pendiri, tapi pendiri pertama udah bubar. Sekarang mah ininya baru, apa namanya, akte notaris baru sekarang, akte notaris baru, karena pendiri pertama itu Tengku Khori, Isale, udah keluar semua. Saripudin Busantras. Nah, itu yang mau ditanyakan itu juga. Iya. Kenapa Sangkori begitu, Kiai? Ya nggak tahu juga. Lah orang macam-macam itu. Tapi kalau saya tebak-tebak ya, saya nggak tahu juga artinya dia. Itu gara-gara tes DNA. Tes DNA-nya melenceng kan dia. Sedangkan kalau saya itu kan setuju tes DNA, bahwa kalau yang ngaku turunan garis laki kepada Rasulullah harus dia satu. Dia ngaku turunan Rasulullah kan, garis laki, tapi L itu Bangladesh, Rohingya, Burma. Mungkin gara-gara itu, mungkin ya, tapi nggak bisa nebak. Yang jelas kalau saya orang yang pernah ngobrol begini, ngopi, nggak mau saya jelekkan, walaupun dia menjelekkan kita. Termasuk Kiai Qurtubi itu yang ngomong alif kadal, lo nggak mau saya seperti dia. Kenapa? Pernah ngobrol begini, pernah datang ke rumah saya gitu. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kalau kita pernah dulu, mungkin kan ada manfaat yang kita ambil dari dia. Mungkin kopinya, mungkin airnya. Nah, Allah itu paling benci orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang pernah memberi manfaat pada kita, kemudian kita caci maki. Nah itu kalau saya nggak bisa. Makanya ya biarin aja orang mau bersikap kepada kita, tergantung daripada cara dia memaknai kehidupan, memaknai pertemanan. Orang dia pernah
bareng dengan kita kan, naik mobil. Ya, tentunya ada aja mungkin dia memberi manfaat pada saya memberi manfaat pada dia. Yang jelas kalau saya tidak mau mengungkit-ungkit dari kebaikan yang pernah saya berikan, ya, walaupun dia ngejelek-jelekin. Itu Kiai Imat kalau ngajak saya paling ngasih sepatunya bisa buat beli terasi doang katanya. Juga sama. Ada orang tanya, apa sih manfaatnya? Kalau manfaat saya kurang tahu, masalahnya. Iya. Apa manfaatnya guys? Tidak ada teori gitu. Kiai Anik Muhammad ketemu saya. Abdul, saya Gus Solil dengan Kiai Anik. Kiai, semenjak tesis Kiai itu gak ada yang main-main ke rumah saya, Habib Kiai Anik. Tapi untuk ngomong gak berani itu Kiai sepuh itu. Tapi kalau mengenai manfaatnya, maslahatnya itu kayak kata Yai Yusufan, ya memang Kiai itu yang paling pertama. Sini masih ada satu Kiai itu yang sering didatangin Habib itu yang tidak memberikan pendapat dia. Jadi ada satu Habib di kampung sebelah itu, kalau datang itu dia mampir ke 5 Kiai. Biasanya dia minta satu kambing itu. Nah yang lain udah pada sadar, jadi datengin saya mau ikut Kiai Imat gitu. Jadi nggak berani minta. Nah masih ada satu namanya Kiai Usman, dia nggak ngomong kalau saya ikut Kiai Imat. Jadi akhirnya biasanya dia satu kambing, karena 5 sekarang dia semua 5. Jadi temannya datang ke saya, Kiai kasihan itu Kiai Usman. Kenapa? Biasanya cuma satu dimintanya, karena dia nggak terus terang, nggak enak katanya ngomongnya sama orang yang udah kenal kan, nggak enak. Jadi dia nggak ngomong kalau udah nggak percaya. Jadi dia dimintanya sekarang 5. Biasanya cuma satu, karena sekampung itu ada 5 kiai. Nah, tuh kasih. Ya kenal saya orangnya, yang lapornya kenal, dia juga kenal. Ya, jadi itu yang dirasakan oleh kiai itu sampai ada Kalimantan. Kalau dulu di Kalimantan itu kalau ada Habib udah, kalau nggak ngasih takut walak ya. Sekarang mah dia, nih sekarang walaupun kelihatan masih mungkin orangnya terkenal sekali, sering ceramah. Saya nggak mau sebut namanya karena lingkungannya lingkungan kibir. Dia pernah ngebel ke saya. Sekarang kalau ada Habib kelihatan, udah saya katanya dari belakang aja kabur. Pernah pas dia pulang ke rumah, udah ada di ini, dia ngerangkak katanya supaya nggak kelihatan. Gara-gara nggak enak kalau nggak punya uang atau dia nggak mau ngasih, tapi ketemu, lebih baik nggak ketemu kan. Nah kalau kita mana yang udah berani, dia boleh datang, tapi kita ngomong, saya belum cuci nabi, gitu aja. Dia nggak bakal berani apa-apa. Mulai waktu dia kita jangan sama berarti saya ini jangan kasih. Orang berlangsung. Kalau dipulangkan yang jadi senjata mereka, ulama kita dulu Mbak Hasim, Mbak Khalid tetap itu nggak mempermasalahkan pengamatan atau pendekatan. Mana datanya gitu Mbak Hasim itu yang Mbak Khalid ini dari manusia katanya memberikan ijazah kepada yang Mbak Khalid dan Karim dan kemudian untuk saat ini juga yang dipermasalahkan teroris PBNU ulama saat dunia saja sudah tidak dipermasalahkan. Mbak Alam teman adalah salah kalau sebelumnya, buktinya saya kan masih di dunia. Iya kan ya. Sebenarnya kalau sekarang di sensus ulama-ulama itu banyakan mana yang percaya nggak? 90% udah nggak percaya. Yang masih duduk sama Habib jadi mukibin pun artinya nggak percaya. Cuma ada keterkaitan yang dia nggak bisa ngomong gitu. Kayak Abu Thalib lah, zaman dulu itu. Abu Thalib kepada Nabi gitu.
Iya, enggak. Ini saya pribadi itu Ya tinggalin aja, udah jelas. karena gini. Kalau dulu ya itu zamannya Mbak Hasim, zaman Mbak Khalil memberikan ijazah Iya. Abdul Halim. Ya, artinya kan ijazah itu bisa dilakukan, bisa tidak. Zamannya itu belum ketahuan orangnya tukang bohong. Yang dibaca wiridan-wiridan yang benar, yang enggak apa-apa waktu itu. Kalau sekarang nanti sanadnya ini kita apa terus melayang-layang, nggak ada orangnya. Kenapa sekarang ini kita hebat, bisa mengalahkan Balawi? Udah kalah di Balawi. Karena kita tawasulnya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Orangnya jelas ada barokahnya pada masanya ngajar ngaji. Mereka pada pakai muqaddam yang nggak ada orangnya. Ya kita minta bantuan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung Syekh Abdul Qadir siap. Kadang kata dia, pakai muqaddam. Jatuh. Ya salah udah dia. Nah orang kita minta. Tapi ada kayak Habib, ya ada yang kita. Dan subhan itu imannya sudah terpegal iman. Ini ada ya. Iya. Saya ini kan dari kampung ya, banyak kiai-kiai yang di desa-desa yang sudah dulu ngajari orang-orang, tapi harganya lebih rendah dibanding mereka itu sekarang. Ini karena hari ini saya pribadi mendapatkan ilmu yang lebih jelas, walaupun kemarin ya sudah jelas, tapi ini lebih jelas karena langsung dari sumber-sumber. Bagaimana dengan agar tidak terlalu lambat, ada sistem apa memang dari kiai apa dari mana, bahwa kiai-kiai pondok itu ada 1-2 yang izinnya diberi ada waktu apa bentuk seminar kecil-kecilan atau gimana, sehingga mereka itu rasa tanggung jawab dari pesantrennya itu sendiri nanti untuk bisa mengedukasi kepada murid-muridnya, intinya kepada santri-santrinya. Karena sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak itu Pak Kiai tadi, masih banyak kiai-kiai di kampung-kampung itu katakanlah masih baru dalam hal ini. Iya. Sehingga kalau memang itu ya memang yang ditulis itu sudah jelas, cuma kan mereka tidak semua itu memiliki dan tidak mau membaca. Jadi biasanya gini, saya yang orang yang di desa, saya sebagai santri atau kiai kecil itu akan makmum kepada guru saya, sedangkan guru saya itu biasanya karena doktrin kami dulu itu Solo nggak usah banyak-banyak ngaji, kiai-kiai terlalu banyak biar tidak bingung. Sehingga akhirnya kan kadang-kadang gurunya cuma satu. Nah guru satu itu guru yang mendoktrin, kan malah repot lagi gitu. Yeah. Maka yang dari kata itu ada sistem, istilahnya ada seminar, pencerahan bentuk apa itu, sehingga insya Allah akan cepat untuk masuk ke kampung-kampung. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz ini apa tentang Rotibul Haddad, saya memang apal malah itu. Haddad, Sakron dan sebagainya. Ya. Tapi setelah informasinya seperti ini tidak tersambung kemana, sehingga iya saya malah sementara karena Rotibul Haddad itu katanya yang menyusun adalah ulang besar Imam Rifai, saya malah tambah ila ruhi Imam Rifai wa usnihi wa ubuhim. Saya tinggal ya, tapi kan saya akan menyampaikan kepada keluarga teman-teman, tapi mudah dihapus saja kan nggak enak, karena memang kan begitu. Nah itu saya mohon Rotibul Haddad itu kalau memang jelas bahwa itu dari Imam Rifai, coba disusun Imam Rifai dan saya siapa, terus
bisa kami ini insya Allah akan terima itu. Masa saya lebih senang karena memang ada muasir yang tersambung kepada sana. Kemudian lagi ini kitab Sulamut Taufik, saya juga kaget karena dari Ploso itu Kiai menyatakan bahwa kalau tidak percaya maka sanadnya tidak nyambung karena Sulamut Taufik yang ngarang adalah Balawi. Ternyata kok tidak, itu mohon disusun lagi dan sebagainya yang jelas yang pegangan untuk pencerahan. Iya. Kemudian Sulamut Taufik itu di sana kalau ada orang halal muharraman atau haram halalan itu murtad. Tapi ternyata yang halal diharamkan atau ada seorang laki-laki yang bukan mereka jiwa dengan muhibbahnya mereka itu hukumnya haram, nikahnya tidak sah, amal ibadahnya itu tidak akan diterima dan harus mengembalikan keperawanannya. Apa itu tidak tergolong kalau menurut Sulam Taufik ini? Apa tidak berarti halal haram halal? Berarti kalau begitu rijah itu saya murtad ya. Saya kan ada murtad aja dengan teman-temannya rajin juga barangkali kiai-kiai itu apa. Nah itu makanya itu perlu juga disusun lagi istilahnya juga. Terima kasih. Sama persis. Isinya sudah ketawa sama. Dan Abdullah Al-Haddad Alawi. Jadi orang yang sejarahnya direbut juga. Karena Al-Haddad itu ada Al-Yafi'i di Tarim itu. Ada Ba'alawi. Perasaan dari mereka yang suka ngambil sejarah orang itu menjadi saya ragu kalau itu Ba'alawi. Karena ada Haddad Al-Yafi'i, ada Haddad Ba'alawi. Cuma yang bagus-bagus biasanya mereka ambil. Akhirnya sejarahnya kemudian dikalikan. Karena kalau Haddad Ba'alawi itu dalam buku-buku Ba'alawi disebutkan dia sejak bayi buta. Orang yang buta sejak bayi itu apakah bisa dia ngarang kitab? Ngarang kitab kan perlu menulis. Apakah hanya mendikte gitu dia mengarang kitab? Jadi agak kurang masuk kalau misalnya itu. Cuma saya belum dapat sebuah fakta ilmiah melalui kitab. Tapi saya sudah telusuri, hanya bahwa yang saya dapatkan baru bahwa Al-Haddad itu ada 3. Yang satu Al-Yafi'i yang di Tarim itu dengan Al-Ba'alawi, yang satu lagi di Son'a. Al-Haddad yang biasa bukan dari klan-klan yang ada di Tarim. Tapi saya melihat dari kitab Risalatul Mu'awanah itu tidak ada la yusamu minhu at-ta'ali alal ghaib. Jadi tidak dicium ada kesombongan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beda dengan kitabnya Abdurrahman Al-Masur, kitab yang sering jadiin Basul Masail itu, Bughyatul Musatsili. Memang dari awal bagus, tapi di ujungnya itu meninggikan Ba'alawi di atas semua ulama. Haram menikah dengan para orang-orang syarifah itu adanya di situ. Kemudian diambil oleh Utsman bin Yahya dan difatwakan di Indonesia oleh Utsman bin Yahya. Nah, tapi kalau di Risalatul Mu'awanah, Umdat satunya lagi An-Nasaihud Diniyah, ada lagi apa itu tidak tercium aroma kesombongan. Itu kitabnya Abdullah Al-Haddad. Nah, maka saya curiga bahwa dia bukan Ba'alawi. Dan dia memanggil Ba'alawi ikhwatuna Ba'alawi. Ikhwanuna Ba'alawi. Nah, kalau ikhwanuna berarti bukan daripada keluarga. Tapi saya memerlukan bukti eksternal dari keterangan ulama lain yang menyebutkan pengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini bukan Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab-kitab Ba'alawi asli itu semuanya ada kesombongan.
semuanya menghina orang dalam. Tapi kitabnya Al-Haddad ini tidak. Saya curiga. Ada kitabnya muridnya Al-Haddad, Tasbihul Fuad. Dalamnya itu semuanya nggak beres. Dalamnya itu adalah cerita-cerita halu dan sebagainya. Kalau ini kitab yang sekarang di pondok itu ada di satu mana, semuanya bagus. Kitab-kitab Balawi walaupun depannya bagus, ujungnya itu pasti meninggikan keluarganya. Itu ciri daripada kitab-kitab Balawi. Semuanya Al-Masra'ur Rawi, Durarul Baha'ud Dawi, kitab Al-Juz'ul Latif Abdul Ali Idrus, kitab Sarhul Ainiyah, semuanya hanya menerangkan kehebatan keluarga yang orangnya fiktif itu. Yang orangnya fiktif, misalnya saya nih pengen dihapus sebagai turunan Hamengkubuwono, bikin nama kita hafal 3 sampai kakek. Sananya itu kita bikin nama sampai Hamengkubuwono, hanya nama-nama saja. Ketika diverifikasi di Jogja ternyata nggak ada, Hamengkubuwono II tidak punya anak namanya Samlawi. Oh ada dalam data saya. Saya bikin bukunya Hamengkubuwono misalnya hidup tahun 1500 atau 1700. Saya bikin kitab karya Pangeran Segoro Ireng tahun 1700. Ini buktinya. Tapi tidak sesuai dengan kitab-kitab lain 1700 yang mengatakan Hamengkubuwono ini nggak punya anak namanya Samlawi. Terserah. Pas di tes DNA sama Sultan Hamengkubuwono, saya dengan Sultan Hamengkubuwono, DNA-nya beda. Ya udah, ini Balawi ini DNA-nya udah jelas. Jangankan dia ini orang keturunan Nabi, orang Arab begitu. Itu yang paling kuat secara penelitian modern. Padahal kalau kita tahu Syekh Muhammad itu bukan Balawi. Itu ada murid-muridnya yang pertama itu narasi kepada saya itu dikira Syekh Alwi, Syekh Muhammad itu Syekh Abbas itu sebagai Balawi awalnya. Padahal Syekh Alwi, Syekh Muhammad, Syekh Abbas itu bukan Balawi, dia Al-Hasani, Al-Idrisi. Kalau beliau kan asli Maroko, pindah ke Saudi. Nasabnya itu masyhur, beda dengan Balawi yang nasabnya itu nasab yang masyhur di ailatihim faqat, hanya di keluarga mereka saja. Mereka merasa bahwa nasab mereka nasab yang masyhur, nasab yang paling sahih dalam kitab-kitabnya saja. Kitab-kitab yang menerangkan tentang cucu Nabi itu tidak ada disebut dengan. Dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 itu kitab nasab banyak dikarang, tidak ada satupun yang menyebut Fakih Muqaddam misalnya itu cucu Nabi. Katanya dia wafat 653. Kitab yang ada di abad ke-7 itu 653 banyak sekali. Kitab nasab, kitab sejarah, kitab nasab, kitab ruwat, kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kalau dia misalnya dikatakan muhaddis, harusnya dia dicatat dalam kitab ruwat itu ya. Dalam Mizannya I'tidal, dalam kitab Adz-Dzahabi kan. Ternyata kan tidak ada. Berarti mengatakan bahwa Fakih Muqaddam sebagai muhaddis yang dia belajar hadis kepada para muhaddis itu tidak benar. Kemudian dikatakan dia sebagai cucu Nabi pada abad tahun 653 itu sudah banyak kitab-kitab nasab yang dikarang pada saat itu. Yang terakhir aja Ibnu Inabah yang sudah 813 tidak mencatat nama keluarga mereka satu. Katanya ulama besar semua. Kalau ulama besar ya masyhurun fil ilmi wa masyhurun fil nasab. Harusnya dicatat tuh. Sama sekali tidak ada. Yang Imam Ahmad punya anak namanya Ubaid, katanya ini mujtahidun mutlak.
mujtahid mutlak dari mana? Kalau mujtahid mutlak dalam sebuah mazhab, maka namanya itu akan diambil sebagai referensi minimal dari ulama-ulama besar. Sohib Mirbad, dia tinggal di Mirbad, katanya. Bohong, ini orang nggak ada ini di Mirbad. Ada orang namanya Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, katanya guru dari orang ulama-ulama yang ada di Mirbad. Ulama yang ada di Mirbad itu namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i.